Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di pertemuan kita yang keempat ini, mata pelajaran Al-Insya. Nah, kita akan membahas tentang sejarah leksikografi, sejarah perkembangan ilmu ma'ajim, gitu ya. Namun, sebelum memulai membahas sejarah perkembangan ilmu ma'ajim, kita harus mengetahui dulu sejarah dari huruf hijaiyah, ya. Nah, seperti yang terlihat pada screen, pada mulanya huruf hijaiyah itu berasal dari fonesia atau kanan, ya. Kanan bukan sisi kanan kiri, bukan ya. Yang berjumlah 22 huruf yang secara urut sebagai berikut: alif, ba, jim, dal, dan seterusnya, ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu ya, fonisia itu di sebelah mana, gitu ya. Jadi fonisia itu atau kanan itu berada di kawasan bagian utara barat Jazirah Arab, ya. Nah, para pakar bahasa itu sudah sepakat bahwa huruf-huruf hijaiyah itu berasal dari orang Fonisia, meskipun masih ada silang pendapat atau perbedaan pendapat antara pakar bahasa mengenai metode atau proses perjalanan tulisan bangsa Fonesia ke Jazirah Arab. Mayoritas berpendapat bahwa tulisan Arab kuno itu merupakan istiqaq atau pecahan dari tulisan orang-orang Nabate, ya, yang berasal dari tulisan suku Aram. Nah, suku Aram itu sekarang berada di Suriah, ya. Nah, kemudian orang Arab menambah 6 huruf lagi dari huruf hijaiyah yang tadinya berjumlah 22 menjadi 28 huruf. Jadi menambahkan 6 huruf lagi. Nah, 6 huruf tambahan itu dinamakan taroduf. Taroduf itu artinya huruf yang sama, ya. Jadi yang tadinya jumlahnya 22 huruf hijaiyah, ketika ditambahkan ke 6 huruf taroduf itu, sehingga jumlahnya menjadi 28 huruf yang semuanya itu diringkas dalam kalimat sin, kha, dzal, dhad, dhad, ghin. Nah, kemudian kumpulan semua aksara atau alfabetis hijaiyah yang berjumlah 28 huruf itu oleh orang Arab mereka namakan dengan istilah al-abjadiyah al-arabiyah atau alfabetis Arab berdasarkan kata pertama dalam susunan huruf hijaiyah tersebut. Jadi, lafadz abjadiyah itu diambil dari 4 huruf pertama dalam susunan huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, jim, dal. Kemudian disingkat atau dijadikan nama menjadi abjadiyah. Ke-28 huruf hijaiyah tersebut atau huruf abjadiyah tersebut dirumuskan dengan kalimat abajadun hawazun hatti kaliman sa'fas qorsyat sakhot doddi', gitu ya. Jadi berjumlah 28 huruf abjadiyah. Nah, itu seputar tentang awal mula adanya huruf hijaiyah. Kemudian sekarang kita memasuki perkembangan leksikologi Arab. Nah, leksikologi itu kan dari bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya pembahasan kita itu seputar apa, gitu ya. Dalam bahasa Arabnya leksikologi itu disebut dengan ilmul ma'ajim.
ya. Jadi nama lain atau bahasa Arabnya leksikologi itu adalah ilmul ma'ajim, seperti pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini ya. Yang pertama ada Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliau merupakan penggagas vokalisasi dengan menggunakan titik dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran zaman dulu itu nggak seperti Al-Quran yang kita jumpai di zaman sekarang ya, yang sudah ada harokatnya, sudah ada titiknya. Kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan sangat mudah ya. Nggak perlu mikirin nanti ini harokatnya fathahkah, harokatnya dhamahkah, harokatnya kasrohkah. Kita sudah nggak mikirin seperti itu. Nah, Abu Aswad ini adalah seorang tabi'in. Nah, tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat ya. Abu Aswad ini adalah seorang tabi'in dan beliau juga pernah menyertai Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Ayo, ada yang masih ingat perang Siffin itu? Perang melawan siapa? Ya, perang Siffin itu adalah perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perang Siffin juga itu yang melahirkan peristiwa tahkim atau arbitrase, yang setelah itu menimbulkan perpecahan kelompok dalam Islam, yang nanti ada kelompok Islam yang dinamakan Syiah. Syiah itu yang masih setia dengan Ali bin Abi Thalib dan yang kecewa dengan keputusan Ali bin Abi Thalib menerima tahkim, itu yang dinamakan Khawarij gitu ya. Itu perang Siffin. Nah, balik lagi ke Abu Aswad, ke Abdul Aswad. Abdul Aswad ini merancang tanda-tanda vokalisasi. Contohnya satu titik di atas itu untuk pelafalan A ya. Nah, kemudian satu titik di bawah huruf itu untuk pelafalan U, dan satu titik di dalam huruf, di dalam ya, di tengah-tengah huruf itu menunjukkan bunyi I itu. Namun ternyata vokalisasi yang digagas oleh Abdul Aswad ini tidak bertahan lama. Sistem ini tuh tidak bertahan lama. Nah, selanjutnya Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Ini diawali ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, beliau adalah gubernur Irak waktu itu, untuk memberikan solusi terhadap wabah Al-Ujmah. Jadi dulu itu antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam, bahasa non Ajam itu maksudnya non Arab ya, yang kemarin Ibu sampaikan itu. Jadi bahasa antara Arab dan Ajam itu mulai bercampur. Nah, karena itulah akhirnya gubernur Al-Hajjaj itu memilih Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Nah, setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar itu memutuskan untuk menghidupkan kembali tradisi nuqtah atau pemberian titik untuk membedakan pelafalan huruf yang memiliki bentuk yang sama. Contohnya huruf ro dan zai, dal dan zal, to dan do gitu ya. Jadi huruf ro itu namanya huruf muhmal, huruf yang tidak mempunyai titik, sedangkan huruf zai itu namanya huruf mu'jam, huruf yang mempunyai titik gitu ya. Nah, kalau mengikuti aturan dari metode al-ihmal dan al-i'jam, seharusnya huruf fa dan ko itu kan huruf fa-nya nggak ada titiknya dan huruf ko-nya itu titiknya cuma satu gitu ya. Jadi metode al-ihmal dan al-i'jam itu huruf yang bentuknya sama, huruf pertamanya itu tidak ada titiknya dan huruf keduanya itu titiknya satu, seperti ro dan zai. Berarti kalau fa dan qaf itu mengikuti metode al-ihmal dan al-i'jam, berarti fa itu nggak ada titiknya dan qaf itu titiknya satu. Nah, namun kaum muslimin di wilayah timur Islam lebih cenderung memberi satu titik atas untuk fa dan 2 titik atas untuk qaf, seperti yang ada di slide.
berbeda dengan kaum muslimin yang berada di wilayah barat Islam atau Al-Maghrib Al-Arabi seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya. Orang-orang Al-Maghrib Al-Arabi ini memberikan satu titik di bawah untuk huruf fa dan satu titik di atas untuk huruf qaf. Nah, contoh lainnya orang Madinah ya. Di Madinah itu tinta hitam itu untuk menulis titik dan tinta merah itu untuk harokat. Kalau di Andalusia, orang Andalusia itu memakai 4 warna. Jadi tinta hitam untuk huruf, tinta merah untuk harokat, tinta kuning untuk hamzah, dan tinta hijau untuk hamzah wasal. Nah, dari sini akhirnya naskah-naskah mushaf pun berwarna-warni sehingga menjadi sumber kebingungan baru dalam membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, kemudian sejarah mencatat peran Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu yang nomor 3. Beliau menetapkan bentuk fathah dengan huruf alif kecil yang terlentang ya, yang diletakkan di atas huruf, kasroh dengan bentuk huruf ya kecil di bawahnya, dan dhammah dengan bentuk huruf waw kecil di atasnya seperti harokat di zaman sekarang ini. Sedangkan untuk tanwin dibentuk dengan menggandakan penulisan masing-masing tanda tersebut. Nah, itulah perkembangan singkat dari leksikologi Arab. Nah, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Astaghfiru minkum wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.